Di tengah merebaknya virus corona di dunia, sejumlah negara di Asia bisa dibilang sudah berhasil mengatasi COVID-19. Salah satu negara yang berhasil mengatasi virus corona adalah Vietnam. Seluruh pasien yang positif terinfeksi dinyatakan sembuh dan ke-16 pasien tersebut sudah diperbolehkan pulang dari rumah sakit. Respon yang konsisten dan proaktif menjadi kunci sukses Vietnam dalam menangani corona. Saat ditemukan 6 kasus corona di Vietnam, pemerintah langsung menyatakan virus corona sebagai darurat nasional pada 1 Februari lalu. Vietnam juga mengintensifkan pengawasan, menggalakkan pengujian laboratorium, dan memastikan tidak ada infeksi di fasilitas kesehatan. Selain Vietnam, pasien terinfeksi corona di Sri Lanka, Nepal, dan Kamboja juga dilaporkan telah sembuh. Sementara negara-negara endemik virus corona saat ini masih terus bertarung melawan corona. Di Singapura, dari 110 kasus yang terkonfirmasi, 78 orang dinyatakan sembuh. Bahkan Tiongkok yang menjadi pusat penyebaran virus corona kini mulai bangkit. Meski jumlah kasusnya meningkat, angka kesembuhan pasien juga terus bertambah. Dari 80.410 kasus per 5 Maret 2020, 62,1%-nya atau 52.080 pasien dinyatakan sembuh. Sementara di Iran, 12,5% pasien corona dinyatakan sembuh. Dengan adanya fakta ini diharapkan dapat menjadi angin segar bagi negara yang masih bertarung melawan corona. Respon yang konsisten dan proaktif dari pemerintah sangat dibutuhkan untuk mengatasi wabah corona di wilayahnya. Bukan hanya mengandalkan upaya pemerintah, yang tak kalah penting, masyarakat juga harus tetap menjaga imunitas tubuh dan menjalankan pola hidup sehat. Pemberdayaan masyarakat tidak mudah untuk dilakukan. Mengapa? Karena kita akan merubah sebuah pola hidup suatu komunitas tertentu. Sebelum melakukan pemberdayaan masyarakat, kita harus lebih dulu mengetahui yang namanya revolusi mental. Setelah itu, kita harus melaksanakan revolusi mental tersebut minimal terhadap diri kita sendiri. Dalam revolusi mental ada beberapa hal yang harus kita pelajari. Yang pertama, kita harus memiliki yang namanya awareness. Awareness di sini adalah kesadaran. Kesadaran dari diri kita sendiri untuk berubah dan untuk menjadi lebih baik. Untuk menyadari bahwa urban farming merupakan hal yang sangat penting dan perlu dilakukan. Lalu yang kedua, kita harus memiliki disiplin pribadi. Mengapa kita perlu disiplin pribadi? Karena disiplin pribadi ini akan mengajarkan kita untuk selalu berbuat lebih baik dari hari-hari sebelumnya. Selain itu, dengan disiplin pribadi yang tinggi, kita akan dapat menjadi contoh bagi masyarakat. Dan yang ketiga adalah gotong royong. Gotong royong ini merupakan kebiasaan baik yang sudah dilakukan oleh masyarakat Indonesia sejak dulu. Tetapi di kota-kota besar saat ini gotong royong ini sudah sangat jarang ditemui. Apabila kita sudah dapat melakukan 3 hal tersebut, maka kita dapat menjadi seorang agen pembaharu atau pembawa perubahan.
Untuk melakukan pemberdayaan, ada beberapa pendekatan yang bisa dilakukan. Salah satunya adalah pendekatan CIPO. Apa itu CIPO? CIPO itu terdiri dari 5 hal, yaitu konteks, input, proses, output, dan outcome. Dari segi konteks, dalam pendekatan pemberdayaan CIPO ini, kita harus mengetahui yang namanya aspek kelembagaan, aspek sistem, aspek organisasi, dan aspek penguasaan materi pemberdayaan. Dan yang kedua, kita juga harus mengetahui yang namanya input yang terdiri dari seluruh sumber daya dan fasilitas yang diperlukan dalam memberdayakan agen pembaharu. Yang ketiga, kita harus mengetahui yang namanya proses. Proses ini adalah seluruh kegiatan atau langkah-langkah secara bertahap yang dilakukan dalam rangka pemberdayaan agen pembaharu. Yang keempat, kita harus mengetahui yang namanya output, yaitu hasil akhir setelah serangkaian proses pemberdayaan dilakukan. Dan yang terakhir yaitu outcome, yaitu nilai manfaat yang ditimbulkan setelah agen pembaharu memiliki tingkat pemberdayaan tertentu. Nah, Bapak Ibu, ini adalah pendekatan pemberdayaan dengan CIPO: konteks, input, proses, output, dan outcome. Untuk melakukan pemberdayaan masyarakat, kita memerlukan yang namanya strategi. Strategi ada beberapa hal. Yang pertama yaitu pembentukan kelompok. Pembentukan kelompok ini adalah hal yang sangat krusial dan merupakan hal dasar yang perlu dilakukan dalam sebuah pemberdayaan masyarakat. Mengapa? Karena dalam tingkatan ini, dasar pembentukan proses sosial dilakukan, di mana masyarakat mau dengan sadar bersama-sama membentuk sebuah kelompok. Dan setelah itu, masyarakat dengan sadar bersama-sama mau untuk melakukan perubahan. Apabila kita berhasil di tingkat ini, strategi pemberdayaan masyarakat dapat berjalan dengan baik, dan proses pemberdayaan masyarakat selanjutnya itu akan berjalan dengan baik pula. Lalu, langkah yang selanjutnya adalah pendampingan. Nah, pada tingkatan ini, seorang agen pembaharu harus mampu menjadi seorang fasilitator, komunikator, dinamisator, dan tentu saja motivator. Mengapa seorang agen pembaharu juga perlu menjadi seorang motivator? Karena agen pembaharu tersebut harus dapat merubah motivasi dari masyarakat-masyarakat yang ada di sekitarnya, sehingga urban farming tersebut nantinya ke depannya bukan hanya menjadi sebuah kebiasaan, tapi menjadi sebuah kebudayaan. Lalu, langkah yang ketiga yaitu perencanaan kegiatan. Perencanaan kegiatan ini merupakan langkah lanjutan dan antara dari pembentukan kelompok dan kegiatan pendampingan. Dalam perencanaan kegiatan ada beberapa hal yang harus kita ketahui. Yang pertama yaitu keterpaduan, yang kedua kepercayaan, yang ketiga kebersamaan, dan yang terakhir yaitu kemandirian. Tentu saja kemandirian ini sangat penting. Mengapa? Agar kegiatan tersebut dapat menjadi kegiatan yang berkelanjutan. Ada beberapa program pemberdayaan urban farming yang sudah dilakukan di tengah-tengah masyarakat kita. Di sini saya akan memberikan salah satu contoh alur program pemberdayaan urban farming yang pernah dilaksanakan. Ada 6 hal yang bisa dilakukan dalam pemberdayaan urban farming. Yang pertama, food waste and recovery. Yang kedua, land and space for agriculture. 3, farming and food production. Yang keempat, processing and distribution. Yang kelima, buying and selling. Dan yang keenam yaitu eating and celebration. Dalam food waste and recovery, ini merupakan alur pertama kali yang dilaksanakan dalam alur program pemberdayaan kali ini. Dalam langkah ini, sebuah komunitas atau sebuah masyarakat harus mampu mengelola seluruh bahan organik yang dihasilkan di tingkatan rumah tangganya. Nah,
Pengelolaan ini merupakan pengelolaan dasar. Mengapa? Apabila pengelolaan ini bisa dilakukan oleh sebuah komunitas atau sebuah masyarakat, maka secara tidak langsung kita dapat mengurangi lebih dari 50% sampah yang ada di masyarakat. Mengapa? Karena lebih dari 50% sampah ini merupakan sampah organik. Lalu yang kedua, land and space for agriculture, di mana sebuah masyarakat atau sebuah komunitas harus mau menyediakan sebagian lahan untuk proses budidaya atau bercocok tanam. Tetapi lahan yang dimaksud di sini bukanlah lahan yang berupa tanah yang luas, bisa berupa pot ataupun media-media penanaman lainnya seperti verticulture dan hidroponik. Langkah yang ketiga yaitu farming and food production, di mana sebuah masyarakat atau sebuah komunitas mau secara senang menanam dan bercocok tanam di pekarangannya. Yang selanjutnya itu processing and distribution. Langkah ini merupakan langkah yang menyenangkan. Mengapa? Karena sebuah masyarakat atau sebuah komunitas dapat melakukan hasil panen dari tanaman-tanaman yang telah ditanam sebelumnya. Maka yang selanjutnya yaitu buying and selling, di mana dalam tahapan ini sebuah masyarakat atau sebuah komunitas dapat melakukan penjualan bersama. Nah, ini adalah langkah yang menyenangkan, di mana masyarakat bukan hanya menjual, tapi mereka juga dapat bertukar hasil produk pertanian yang telah dihasilkannya. Dan langkah yang terakhir yaitu eating and celebration, di mana masyarakat melakukan perayaan karena keberhasilan pemanfaatan lahan pekarangan dan urban farming yang telah dilakukannya. Biasanya ini dilakukan dengan makan-makan bersama, atau kalau di Jawa Barat dikenal dengan nama ngaliwet. Ya baik, terima kasih atas waktunya.